Kemarin-kemarin MediaTek udah ngirimin kita chipset Dimensity 1200. Chipsetnya aja tapi ya. Nah sekarang kita udah pegang smartphone-nya dan udah kita cobain beberapa minggu juga. Dan intinya ini adalah HP 6 jutaan yang menurut saya terbaik. Dan perkenalkan ini adalah Xiaomi 11T. Jadi mulai tahun ini udah nggak ada kata Mi-nya lagi. Kalau dulu kan Xiaomi Mi gitu. Kalau sekarang langsung Xiaomi 11T. Karena kalau Mi-nya double, Mimi jatuhnya ya istrinya Raul Lemos. Ada dua SKU dari Xiaomi ini, ada yang versi Pro yang pakai chipset sebelah yang harganya lumayan selisihnya. Untuk versi 11T non Pro dibanderol dengan harga 5.999.000, sedangkan versi Pro 7.499.000, selisihnya sekitar 1,5 juta rupiah. Di video kita yang membahas chipset MediaTek 1200, masih inget kan ya kalau MediaTek itu mengizinkan pembuat vendor smartphone-nya untuk mengotak-ngatik chipsetnya agar bisa disesuaikan dengan tuning dan juga konfigurasi sesuai dengan kebutuhan si pembuat smartphone-nya. Dan di tangan Xiaomi, Dimensity 1200 namanya berubah menjadi Dimensity 1200 Ultra. Di brand lain ada yang namanya jadi Dimensity 1200 AI dan ada yang namanya nggak berubah, tetap Dimensity 1200. Jadi sebenarnya untuk base-nya itu tetap Dimensity 1200. Tapi sama Xiaomi dikonfigurasi lagi dan dituning lagi dan ada kata ultranya di Xiaomi 11T ini. Ultra itu maksudnya adalah ultra efisien. Kalau dulu MediaTek itu kan terkenal chipset yang anget ya, yang lumayan panas lah. Tapi di Xiaomi 11T ini enggak loh, malah lebih panas sebelah. Tapi kalau secara performa memang nggak bisa di-compare karena memang harganya aja udah lebih mahal chipset sebelah. Tapi untuk harga 6 jutaan, performanya ini menurut saya udah kenceng banget. Di Antutu dia dapat skor sekitar 600 ribuan, di Geekbench 5 single core-nya 832, multicore-nya 3065. Kalau untuk GPU-nya dia pakai Mali G77 MC9 dengan 9 core. Dan untuk skor GPU-nya juga kenceng banget. Kalian bisa langsung lihat di sini untuk skor 3D Mark-nya dan juga skor GFX benchmark-nya. Intinya untuk harga 6 jutaan, chipset Dimensity 1200 ini udah kenceng banget kalau benchmark sintetis. Tapi kalau digunakan untuk nge-game apakah kenceng juga? Di Mobile Legends dia bisa dapat settingan ultra, nggak ada masalah. Kalau di game ini saya coba main 1 jam pakai koneksi wifi, sama sekali nggak ada masalah, nggak ada drop FPS. Di Genshin Impact baru kerasa ada limit. Walaupun udah kita set di grafik rata kanan dan 60 FPS nya juga udah kita aktifkan, dia tetap ada di kisaran 35 sampai 40 FPS. Tapi di banyak HP Xiaomi yang lain yang nggak pakai MediaTek pun juga di limit sama. Jadinya memang secara suhu surface temperaturnya enak untuk dimainkan dalam jangka waktu yang lama. Apalagi untuk sistem coolingnya kan Xiaomi juga udah pakai vapor chamber teknologi, jadi dia nggak anget-anget banget kalau digunakan main game. Saya coba main Genshin Impact sejam nggak kerasa anget yang cukup menyiksa di tangan, aman-aman aja. Mungkin maksudnya Dimensity 1200 ultra efisien itu ada di sini ya. Jadi di game-game tertentu atau di aplikasi-aplikasi tertentu performanya di limit biar tetap efisien. Cuman menurut saya ya agak sayang ya karena untuk Genshin Impact dia nggak bisa stabil di 60 Hz. Apalagi refresh rate layarnya ini sudah adaptif 120 Hz. Jadi kayak nggak kepake gitu di game ini. Beda cerita kalau di game PUBG Mobile. Di PUBG M dia bisa dapat settingan smooth 90 FPS yang di chipset HP flagship pun jarang ada yang kebuka 90 FPS. Karena memang PUBG M ini kan nggak terlalu berat seperti Genshin, kayaknya sama Xiaomi dan MediaTek di tuning di sini nih. Jadi buat yang suka main PUBG rasanya udah nyaman banget, smooth dan responsif karena touch samplingnya juga sudah up to 480 Hz. Main PUBG M di Xiaomi 11T ini rasanya kayak ngelus paha bayi ya, jadi halus dan juga licin. Sebenarnya Dimensity 1200 maksimum support refresh rate-nya itu ada di 160 Hz, tapi Xiaomi pilih 120 Hz. Mungkin karena yang paling gampang diproduksi di panel AMOLED-nya ya yang 120 Hz ini. Toh juga masih belum banyak apps yang support dengan 160 Hz, jadi ya nggak masalah. Harga 6 juta udah dapat AMOLED dan AMOLED-nya ini bukan AMOLED yang teknologi lama. Dia udah ada di 1000 nits peak brightness, gak ada penyakit green tint seperti AMOLED yang jadul-jadul. Resolusinya juga udah ada di Full HD+, udah ada sertifikasi DCI-P3 juga. Udah support XDR dan kontras rasio yang tinggi banget, 5 juta banding 1. Buat yang suka streaming Netflix, genrenya fantasi atau yang banyak scene high dynamic range dengan banyak area terang dan gelap, kontrasnya bisa terlihat realistik banget. Apalagi kalau nonton konten yang juga udah support Dolby Vision, gambar sinematiknya itu lebih kerasa. Karena layar dari Xiaomi 11T juga sudah support dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos juga. Jadi bukan cuma sertifikasi layarnya aja, tapi speakernya juga udah stereo yang sudah tersedia
sertifikasi sama Dolby Atmos. Suaranya itu imersif banget untuk sekelas harga 6 jutaan. Buat yang suka nonton film lama atau HP-an lama, Xiaomi 11T juga sudah dilengkapi dengan low blue light filter dengan sertifikasinya dari SGS. Terus juga ada reading mode juga biar nggak cepat lelah ketika baca, ada sensor ambience juga untuk adaptive brightness. Selain mata pengguna yang dilindungi, layar dari Xiaomi 11T juga udah dilindungi sama Gorilla Victus, proteksi layar yang paling kuat saat ini. Kalau secara desain, baik di versi 11T atau 11 Pro sama, varian warnanya juga sama, ada 3 pilihan warna, ada Celestial Blue, Moonlight White, dan juga Meteorite Grey. Dari segi dimensi dan bobot juga hampir sama-sama gede. Dengan 11T ini beratnya sekitar 203 gram dengan ketebalan 8,8 mm. Jadi kalau secara look memang terlihat bulky dan lumayan gede. Wajar ya, karena kapasitasnya juga gede juga, 5000 mAh. Dan untuk adapternya juga gede, 67 watt. Dari 0 ke 100% dia cuma butuh waktu sekitar 37 menit aja. Walaupun nggak seperti yang Pro 120 watt, tapi menurut saya ini udah kenceng banget sih ya, nggak ada 40 menit. Dan kalau kalian ingat ketika kita membahas chipset Dimensity 1200, saya suka banget dengan kata marketingnya MediaTek yang iMagic. Jadi kayak menyatukan image dan juga magic. Di Xiaomi 11T ini namanya juga nggak kalah keren. Jadi ada CineMagic yang menyatukan kata cinema dan juga magic. Jadi kalau kita masuk ke menu kameranya, ada pilihan movie effect, yang di sini ada efek-efek yang bisa kita pakai tanpa pusing ngedit. CineMagic, ada magic zoom yang seolah-olah memberikan efek paralak, ada time freeze yang bisa memberhentikan waktu, dan lain-lain. Di menu vlognya ini, kita juga bisa bikin video sinematik dengan mudah. Tinggal turutin aja wizardnya dan musiknya akan langsung nyambung dengan videonya. CineMagic di Xiaomi 11T juga didukung kamera yang resolusinya gede banget, 108 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel telemakro. Sebenarnya Dimensity 1200 udah support maksimum kameranya itu sampai 200 megapiksel. Tapi sepertinya memang belum ada vendor yang menemukan racikan yang pas untuk pakai resolusi kamera 200 megapiksel. Tapi menurut saya 108 megapiksel itu udah gede banget. Kalau untuk kualitas gambar di main kameranya, asalkan cahayanya pas, gambarnya bisa bagus banget. Untuk foto HDR, tekstur awannya bisa terlihat realistik, detailnya juga bisa dapet banget, warna pohonnya juga terlihat seger dan natural. Dan untuk hasil kamera yang cahayanya proper, kalian bisa lihat beberapa foto ini. Kalau untuk kualitas low light-nya, mengingat harganya yang 6 juta, udah oke banget. Bahkan kalau kalian lihat, langit di sebelah gereja masih terlihat ada gradasi lighting-nya. Jadi nggak langsung kelihatan flat hitam. Detailnya masih terlihat dengan cukup realistik. Ketika saya foto low light ini juga nggak perlu take berkali-kali, karena fokusnya cepet dapat, walaupun di kondisi cahaya lighting kota Malang yang agak gelap. Kalau untuk mode videonya di resolusi 4K 30 fps dengan fitur stabilization-nya off, karena memang di 4K ini fitur steady-nya nggak bisa kita nyalakan. Cuman ketika saya coba video di mobil, aman-aman aja ya. Seperti yang kalian lihat, masih stabil dan nggak terlalu shaky. Kalau pakai 1080p dengan fitur steady on, wah malah lebih stabil lagi. Dan di mode videonya ini, asal cahayanya cukup dan nggak mendung, kualitasnya bisa terlihat bagus, natural, dan juga realistik. Terus walaupun Xiaomi 11T ini bukan versi yang Pro, tapi menurut saya udah banyak banget fitur Pro yang ada di sini. Yang pertama jelas untuk NFC dia udah ada, tapi yang paling saya suka adalah motor vibration feedback-nya. Rasanya itu udah kayak HP flagship, nggak getar semuanya gitu ketika ditekan. Kalau kalian pengen dengerin kira-kira seperti ini nih. Terus untuk sensor-sensor lain kalian juga bisa lihat langsung di sini. Intinya untuk harga 6 jutaan sensornya udah lengkap. Kalau untuk konektivitas, Xiaomi 11T ini sudah sesuai dengan klaimnya Dimensity 1200 yang support dual SIM 5G dengan NSA dan juga SE, yang sayangnya di area tempat saya tinggal nggak bisa dicoba karena di sini nggak ada jaringan 5G. Sayang banget, padahal untuk Dimensity 1200 dia sudah lolos sertifikasi 5G dengan 70 pengetesan lebih dari TÜV Rheinland. Mungkin tahun depan lah ya kita coba. Tapi kalau untuk konektivitas Wi-Fi dia udah yang paling baru dengan support Wi-Fi 6, Bluetooth-nya juga udah Bluetooth versi 5.2. Yang menurut saya kurang flagship di Xiaomi 11T ini adalah fingerprint-nya. Fingerprint-nya masih side mounted, belum in-display fingerprint. Sayang banget padahal layarnya udah pakai panel AMOLED, tapi ya selera sih ya. Kalau saya entah kenapa saya lebih suka yang in-display karena kayak lebih terlihat keren aja gitu.
Terus dia juga belum ada sertifikasi IP68, nggak bisa wireless charging, kekurangan lain dia nggak bisa di-expand untuk storage. Tapi karena udah 8GB 256, menurut saya udah oke lah. 256 itu lumayan gede. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Xiaomi 11T dengan Dimensity 1200 Ultranya. Kesimpulannya, menurut saya ini adalah HP 6 jutaan yang paling worth it sih ya. Apalagi kalau kalian cari price to performance. Karena performanya itu bisa pas gitu. Maksudnya pas di sini dia kenceng tapi nggak ada kendala overheat. Apalagi dengan tuningan Xiaomi dengan ultra efisiennya ini dan juga vapor chamber coolingnya, buat main game lama nggak kerasa panas sama sekali. Sebenarnya selain price to performance, fitur-fitur lain juga udah hampir all rounded ya. Layarnya ini udah 120Hz AMOLED touch sampling 480Hz yang kalau kalian gunakan untuk main PUBG bisa kebuka 90 FPS, jadi lebih kerasa licin lagi. Terus dia secara audio juga stereo, terus juga udah Dolby Atmos, jadi udah hampir all rounded gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.